Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah kama qala ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, siang hari ini Allah kembali memberikan nikmatnya kepada kita semua. Diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang dua nikmat. Beliau bersabda, au kama qala, nikmatani mahbunun fihima katsirum minan nas. Ada dua nikmat yang pada dua nikmat itu mahbunun, orang-orang tertipu dari kebanyakan manusia. Kemudian beliau melanjutkan sabdanya, nikmat yang pertama adalah as-sihah, kesehatan, dan nikmat yang kedua adalah al-faragh, waktu luang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadirnya kita di sini mudah-mudahan membuktikan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ketika dua nikmat itu Allah berikan kepada kita, kita bukan termasuk golongan orang yang mahbunun, orang yang tertipu oleh dua nikmat itu. Karena ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada kalanya orang diberi kesehatan tapi tidak diberi waktu luang. Ada kalanya orang diberi waktu luang tapi tidak diberi kesehatan. Ada ulama yang kemudian menyampaikan kepada kita semua, ketika kedua nikmat itu Allah gabungkan, yang pertama nikmat sehat, yang kedua nikmat waktu luang, maka yang datang adalah kemudian rasa malas, rasa enggan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah orang-orang yang disebut sebagai mahbunun, orang yang ketika diberi nikmat Allah mereka dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang tertipu. Naudzubillah min dzalik. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, khatib wasiatkan kepada diri khatib sendiri dan kepada para jamaah sekalian untuk senantiasa menjaga dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang mudah-mudahan menjadi pakaian sehari-hari kita. Walibasut taqwa dzalika khair. Dan pakaian takwa itu lebih baik buat kalian.
Takwa yang mudah-mudahan di hari-hari yang kita lalui kita tidak pernah lelah untuk mencarinya sebagai bekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekalah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah bekal takwa. Dan takwa yang mudah-mudahan menjadi hujah bagi kita semua untuk menagih janji-janji Allah buat orang-orang yang bertakwa, baik ketika berada di dunia maupun nanti ketika di akhirat. Allah berjanji untuk orang yang bertakwa, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan kepadanya jalan keluar untuk setiap masalahnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Memberikan kepadanya rezeki dari arah yang tidak disangka. Dan di akhirat, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah sediakan surga bagi orang-orang yang bertakwa. Dan mudah-mudahan kita semua wafat dalam kondisi husnul khatimah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hari ini kita berada di pekan kedua bulan Januari tahun 2025. Dan tahun baru 2025 menjadi istimewa karena malam tahun baru bertepatan dengan malam 1 Rajab. Bulan Rajab adalah satu di antara 4 bulan suci yang berada dalam kalender penanggalan Hijriah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kata Rajab adalah derivasi dari kata tarjib yang berarti mengagungkan atau memuliakan. Karena masyarakat Arab jahiliyah biasa memuliakan Rajab melebihi bulan-bulan yang lain. Kata Rajab juga disebut al-asabbu, yang artinya adalah mengucur atau menetes, karena begitu banyaknya kebaikan yang menetes di bulan ini. Nama lain dari bulan Rajab adalah al-asam, yang artinya yang tuli. Karena ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada bulan Rajab tidak terdengar denting suara senjata. Dan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, nama yang lain dari bulan Rajab adalah Rajam, yang artinya melempar. Karena musuh-musuh dan setan pada bulan ini dikutuk dan dilempari, sehingga mereka tidak bisa menyakiti para wali dan orang-orang soleh. Dan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rajab adalah salah satu dari 4 bulan mulia, sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam surat At-Taubah ayat 36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahrun fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah 12 syahrun, ada 12 bulan. Fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard, dan itu sudah Allah cantumkan di Lauhil Mahfuz ketika menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Dzalika dinul qayyim, ini adalah agama yang lurus. Fala tadzlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian mendolimi diri-diri kalian di bulan itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apa yang dimaksud dengan bulan haram? Dan ini kemudian menjadi koreksi bagi kita semua, karena bulan haram adalah bulan suci. Sebagian masyarakat Indonesia menjuluki bulan Ramadan sebagai bulan suci, padahal kalau kita kembali kepada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bulan suci itu hanya ada 4, yakni bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, dan yang satunya adalah bulan Rajab. Imam Al-Qadi Abu Ya'la rahimahullah kemudian memberitahukan kepada kita lewat kata-kata beliau
dinamakan bulan haram karena dua makna. Yang pertama adalah diharamkan berbagai pembunuhan sebagaimana orang-orang jahiliyah meyakininya. Dan yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, larangan di bulan-bulan haram tersebut dalam urusan melakukan keharaman lebih ditekankan daripada bulan yang lain karena kemuliaannya, dan sebaliknya ketaatan sangat dianjurkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di surat At-Taubah ayat 36 tersebut kemudian setelah Allah memberitahukan di antara ke-12 bulan itu ada 4 bulan haram, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tadzlimu fihinna anfusakum." Dan janganlah kalian mendolimi diri-diri kalian di bulan itu. Imam Qatadah, dan ini dicantumkan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir beliau, kemudian mengatakan, "Inna dzulma fil ashhurul hurum a'dhamu khati'atan wa wizran minadz dzulma fima siwahuma." Bahwa sesungguhnya kezaliman di bulan-bulan haram a'dham, lebih besar balasan kesalahannya dibandingkan dengan kezaliman di bulan-bulan yang lain. Walaupun ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kezaliman di setiap situasi, di setiap tempat dan waktu sesungguhnya adalah tetap urusan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau melanjutkan, "Innallaha istafa sofaya min khalqihi." Sesungguhnya Allah telah menjadikan sebagian makhluknya lebih mulia dari makhluknya yang lain. Beliau kemudian memberikan beberapa contoh. Istafa minal malaikati rusulan wa minan nasi rusulan. Allah memuliakan sebagian malaikatnya dengan dijadikan utusan, dan juga sebagian manusia, mereka ada sebagian yang dijadikan utusannya. Wa istafa minal kalami dzikrahu. Ada sebagian kalam Allah yang kemudian menjadi zikir buat manusia, yakni Al-Quran. Istafa minal ardi al-masaj. Allah mengutamakan di antara sebagian buminya dengan menjadikannya sebagai masjid-masjid. Kemudian Allah memuliakan di antara bulan-bulan dari 1 tahun, yakni bulan Ramadan dan bulan haram. Allah memuliakan di antara sekian hari, yakni hari Jumat. Allah memuliakan di antara sekian malam, yakni malam Lailatul Qadar. Maka kemudian beliau memberikan pesan kepada kita semua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, agungkanlah apa yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya apa-apa yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka nanti hanya diagungkan oleh orang-orang yang faham dan orang-orang yang berakal. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mumpung baru 2 pekan kita melewati bulan Rajab, mari kita penuhi apa yang disarankan, dianjurkan oleh para ulama kita. Kutipkan perkataan Imam Abu Bakar Al-Balkhi. Beliau berkata, yang dicantumkan di dalam kitab Fatwa Al-Islam Su'al wa Jawab, Syahrul Rajab Syahruz Zar'i. Bulan Rajab adalah bulan menanam. Wa syahru Sya'ban syahru saqyiz zar'i. Bulan Sya'ban adalah bulan menyiram tanaman. Wa syahru Ramadan syahru hisadiz zar'i. Dan bulan Ramadan adalah bulan untuk memanen tanaman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka khatib wasiatkan kepada diri khatib sendiri dan kepada para jamaah sekalian, mumpung masih bulan Rajab, sebelum kita masuk ke dalam bulan Ramadan 1,5 bulan lagi, yang mudah-mudahan bulan Ramadan tahun ini menjadi bulan Ramadan terbaik di dalam kehidupan kita. Mari kita melakukan pemanasan amal. Bagi para jamaah yang mungkin sebelumnya jarang berpuasa sunnah,
khatib anjurkan supaya mulai melakukan puasa sunnah Senin dan Kamis. Bila perlu nanti di bulan Sya'ban kita tingkatkan lagi menjadi puasa Daud, sehingga nanti ketika Ramadan kita melaksanakan puasa dengan ringan karena kita sudah melakukan persiapan sebelumnya. Yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita biasakan untuk tilawah Al-Quran. Bagi yang mampu 1 juz, silakan 1 juz. Bagi yang tidak bisa dikurangi, tetapi kita rutinkan itu setiap hari. Karena membaca Al-Quran adalah salah satu amal prioritas di bulan Ramadan. Berikutnya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita latih diri-diri kita untuk melaksanakan qiyamul lail, agar nanti di bulan Ramadan selain kita melakukan sholat tarawih, di malam harinya nanti kita bisa bangun lagi untuk dilanjutkan dengan qiyamul lail. Dan yang terakhir, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, adalah kita lebih rutinkan lagi infak harian kita. Mudah-mudahan nanti di bulan Ramadan sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau ketika bulan Ramadan seperti angin yang berhembus saking pemurahnya, dan menjadi jiwa yang pemurah itu perlu latihan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan momen bulan Rajab ini untuk melakukan pemanasan amal sebelum masuk ke bulan Ramadan. Aqulu qouli hadza wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala amrid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada doa yang populer di kalangan kaum muslimin ketika masuk bulan Rajab. Doanya berbunyi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jika kita lacak hadis ini, sebagian kemudian ada yang menyatakan bahwa hadis ini adalah hadis dhaif. Tetapi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Imam An-Nawawi meletakkan hadis ini di dalam kitab beliau, Kitab Al-Adhkar, dan juga menyebutkan bahwa ada perawinya yang kemudian menyebabkan hadis ini menjadi dhaif. Yang menjadi catatan bagi kita semua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para ulama itu kemudian menyampaikan kepada kita bahwa boleh kita beramal berdasarkan hadis dhaif asal bukan pada perkara akidah dan perkara ibadah mahdhah. Mari kita lihat artinya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allahumma barik lana, ya Allah berkahilah kami, fi Rajab, di bulan Rajab, wa Sya'ban, dan di bulan Sya'ban, wa balighna Ramadan, dan pertemukanlah kami di bulan Ramadan. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, karena doa ini tidak ada kaitannya dengan urusan akidah, tidak juga ada kaitannya dengan ibadah mahdhah, doa ini sangat umum sekali, maka kita kaum muslimin bisa menjadikannya sebagai amalan untuk persiapan menghadapi bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqadiyal hajat. Rabbana fir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiyatan fi jasadina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla mautina
wa rahmatan 'inda mautina wa maghfiratan ba'da mautina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Summa aqimis shalah.